Zat ini masalah qadim, tidak dapat diketahui dengan panca indera. Sifat itu masalah baharu, dapat diketahui dengan panca indera. Zat artinya diri, sifat artinya kelakuan. Siapa yang berkelakuan? Tentulah diri yang berkelakuan itu, bukan sifat. Itu dikatakan zat, dan sifat itu satu esa, tidak bisa bercerai. Ada zat, ada sifat, dan sebaliknya. Karena zat itu tempat beradanya sifat, atau sifat bertempat pada zat. Sifat itu keadaan yang ada pada zat, atau sifat adalah hal keadaan zat. Saya berikan satu contoh. Orang yang sedang demam, mengapa bukan demamnya yang disuntik dokter, malah bokongnya yang disuntik? Jadi demam itu hanya sifat. Sifat tidak bisa berada pada sifat. Sifat mesti berada pada zat. Zat dan sifat itu dua perkataan, tetapi satu. Maksud perkataan ini, ada zat, ada sifat, ada zat. Zat ini ada yang bersifat nafsiyah, ada yang bersifat salbiyah, ada yang bersifat ma'ani, dan ada yang bersifat maknawiyah. Khususnya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini menunjukkan bahwa zat bersifat wujud, dan adanya zat ini tidak dikarenakan oleh suatu sebab. Sudah ada. Zat ini ada selama-lamanya, tidak akan rusak binasa, meliputi sekalian alam. Yang meliputi sekalian alam inilah zat mutlak. Zat mutlak inilah energi ketuhanan. Manusia dapat mengubah energi, tapi tidak bisa membersihkannya. Contoh, Hiroshima dan Nagasaki, berapa lama tidak bisa dibersihkan radiasinya? Ketika sekarang sudah bersih dari radiasi nuklir, siapa yang membersihkannya? Tentulah energi ketuhanan itu yang membersihkannya. Jelaslah, maha ruang inilah energi ketuhanan satu saja, tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Berjuta beliun bintang di langit dan benda-benda angkasa lainnya, mengapa tidak berguguran ke bumi? Padahal tidak ada penyangganya. Bagaimana mungkin kalau tidak ada satu kekuatan besar yang menahannya? Tubuh maha ruang inilah yang dapat menahan berjuta beliun ton agar tidak saling bertumbukan. Inilah kimyatus sa'adah, kimianya agama. Nabi saja menuntut ilmu dari rumah beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Manusia dari rumahnya sampai ke bulan saja belum sampai. Pengetahuan Islam sudah sampai ke fil ufuqi ala, sampai ke ufuk tinggi. Maka ada perkataan al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Orang Islam yang hakiki, dia tidak akan mengucap la ilaha illallah kalau dia belum tahu apa itu la ilaha illallah. Dalam solat, waktu takbir ihram, siapa Allah itu? Maka pentinglah mengetahui diri. Bukan rohani saja yang maha suci, jasmani pun mesti maha suci juga. Maka jasad ini perlu dimahasucikan juga. Bukan rohani saja. Jasmani bermaksud dengan cara nafsu, rohani bermaksud dengan cara keimanan. Sedangkan nurani dan robbani bermaksud dengan cara ketuhanan. Kalau jasad tidak dapat mengesahkan, tentu rohani menuntut, sebab jasad mengandung nyawa, bukan rohani yang mengandung jasad atau tubuh. Kalau sholat, manusia itu bukan hamba, sudah Allah semata-mata. Kalau sholat itu sudah Allah semata yang ada, tidak perlu lagi mengaku diri kita ini Tuhan dan mau sama dengan Tuhan. Ingat, mengaku diri kita Tuhan kafir, tidak mengakui diri Tuhan kufur.
dalam sholat, setiap manusia mengaku dirinya Tuhan. Cermat dengan bahasa ini. Tolong cermati dengan bahasa ini. Makanya dalam sholat itu jangan ada lagi iktikat karena agama. Bukan iktikat. Sudah nyata senyata-nyatanya. Semua orang yang sholat itu mengakui diri pribadi Tuhan. Bukan mengakui dirinya Tuhan, tapi mengakui diri Tuhan atau mengakui adanya diri Tuhan itu. Nah, siapa hakikat Muhammad itu? Mari kita bahas. Wajib kita mengetahui hakikat Muhammad. Dalam ilmu, hakikat Muhammad itu adalah ini dalam ilmu. Dalam ma'rifat, pengenalan yang sebenar-benarnya, hakikat Muhammad itu bukan zikir-zikir lagi. Maka dengan hakikat Muhammad ini tidak ada zikir-zikir lagi. Karena hakikat Muhammad inilah bekal yang tidak basi sampai akhirat. Ini yang dibawa mati, tidak ada zikir lagi. Lihat ketika berdoa, semua minta mati dalam iman, Islam dan husnul khotimah. Tapi hakikat Muhammad tidak mereka ketahui. Hakikat Muhammad inilah mati dalam iman, Islam dan husnul khotimah. Muhammad saja sudah selamat. Coba perhatikan, siapa yang sampai kepada Allah? Siapa yang bisa menembus jat asam dan jat mutlak kalau bukan Muhammad? Belajarlah, jangan salah paham. Mintalah pada guru-gurumu yang hebat, bekal-bekal yang tidak basi sampai akhirat. Sebab ini yang dibawa mati. Tidak ada zikir lagi. Bukan seperti kelaziman orang, ada yang mau mati baru dibacakan zikir la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW itu bukan mati, melainkan tidur hakiki. Orang tidur hakiki ini orang yang tidak tidur di dunia lagi, tetapi tidur di Maha Suci. Maha Suci inilah tempat husnul khotimah, tempat yang penuh berkah. Inilah pengajian 80.000 hakikat ke atas. Artinya 80.000 tempat yang penuh rahmat. Inilah pengajian sirri-sirrihi, rahasia di dalam rahasia. Tidak ada alam lagi. Rasanya rasalah yang merasa. Inilah rasa di dalam rasa. Artinya di dalam rasa itu ada rasa. Air yang ada gulanya dapat kita rasakan manis. Air yang ada garamnya asin. Sedangkan Tuhan tidak ada rasa-rasa. Pecahkan sendiri supaya terbuka rahmat Allah. Jangan kita merasa yang ada rasa saja. Coba-cobalah merasa yang tidak ada rasanya. Bagaimana rasanya? Barulah tahu Allah itu surga. Muhammad SAW tidak ada mengajarkan filsafat dan tidak memiliki filsafat. Akan tetapi filsafat Muhammad ini wahyu. Bagaimana Tuhan mengajar hambanya? Tanpa huruf, tanpa suara, la biharfin wala sautin. Bagaimana kita untuk dapat paham pelajaran tanpa huruf, tanpa suara ini? Asa akal dengan pikiran, bukan dengan batu canal. Apa maksudnya? Berpikirlah. Afala ta'qilun, kenapa tidak kau pikirkan? Contoh, para filsuf itu membuat rumus-rumus alam dengan berpikir. Lalu rumus-rumus itu disyariatkan sehingga hari ini kapal berlayar tidak lagi pakai kain layar yang bergantung pada angin. Jangan latah. Mereka bilang manusia itu dari kera. Begitu ilmu wahyu turun, dikata manusia itu dari Tuhan. Runtuhlah ilmu filsafat manusia. Kenali diri. Mau kenal diri? Buka Al-Mu'minun ayat 17. Wallahu alam.